sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Dengan doa silakan dengan apa Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, mohon ridho-Mu ya Allah. Kami berkoordinasi ya Allah dalam rangka untuk memperbaiki kinerja kami, organisasi kami ya Allah. Roh, berilah kepada kami pengurus-pengurus BPKS yang amanah ya Allah, yang tanggung jawab, yang sayang terhadap tempat desa ini ya Allah, yang sayang terhadap BPKS ini ya Allah. Roh, hanya kepada-Mu berlindung ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas dan anggota, dan kita juga kehilangan rekan kita, guru kita maupun ketua harian kita, Bapak Bustiar, untuk mengkonsolidasikan antara pengurus-pengurus di tingkat nasional, Jawa Barat, daerah maupun Engsal. Rekan-rekan sekalian, hari ini juga adalah hari evaluasi untuk laporan perjalanan ke Lombok kemarin dalam rangka Kornas ke-8 2025. Dan alhamdulillah pada waktu kemarin di Kornas 8 tahun 2025 ini, kita ini dari Jawa Barat khususnya mendapatkan medali emas 2, medali perak 2 dan perunggu 3 ya. Nah, jadi saya ingin mengaplikasikan pengalaman saya di lempar gitu. Nah, sehubungan dengan itu, saya bingung masuk lempar bilau ini begitu tahu Lembiknas itu seperti apa. Karena saya salutlah sama Lembiknas. Bisa masuk ke Kormi, pendirinya, inisiatornya semua dari Bandung. Ya kan? Tidak bisa dipungkiri karena itu tercatat di lembar negara. Pendirinya dari Bandung. Saya lama di PB Perbasasi, pengurus besar Beko Sogo Indonesia. Rata-rata pengurus pusatnya ada di Jakarta. Ya. Nah, kalau ini pengurus pendirinya di Bandung, pengurus pusat di Bandung, ya. PB-nya pengurus besarnya juga di Bandung. Dan pengurus Jawa Baratnya otomatis di Bandung. Dan bercampurlah antara pengurus pusat dan pengurus provinsi, bahkan dengan kota Madia juga kan gitu. Jadi saya bingung nih, tapi sekaligus bangga bahwa nggak ada yang daerah lain yang punya pengurus besarnya di kotanya selain di Jakarta. Nah, untuk yang pertama adalah kita harus berbangga hati bahwa Kornas ini berjalan dengan lancar. Dalam arti pertandingan ya secara nasional berjalan dengan lancar kan gitu. Nah, kita ingin minta pandangan dan laporan dari technical delegate. Dalam hal ini Kang Andi Olam. Kang Andi Olam akan menceritakan, melaporkan, sebetulnya nggak ada kewajiban lapor sama kita kan gitu ya. Tapi ini untuk nambah wawasan kita lah, supaya kita tahu semua, kudet lah kalau kata anak-anak kan gitu ya. Bahwa bagaimana beliau menyiapkan di sana, kelasnya apa aja dan juaranya siapa aja. Secara teknikal aja. Enggak Kang Andi? Jadi sebelumnya saya bahas ini, saya cerita sedikit tentang technical delegate. Tadi sudah disinggung oleh Kang Denny apa itu technical delegate dan bagaimana itu technical delegate. Jadi perlu diketahui semua bahwa technical delegate itu, apalagi kita ini technical delegate untuk olahraga yang baru kan. Beda kalau katakan olahraga yang sudah established, sudah stabil organisasi dan sebagainya, regulasinya juga udah baku, standar. Nah kita ini olahraga baru. Jadi technical delegate ini betul-betul itu H-min 1 bulan itu hampir tiap malam saya Zoom meeting kan. Zoom meeting sama pengurus Panlak. Jadi itu gambaran teknis supaya teman-teman juga tahu bahwa teknik itu demokrasi ini ya, bahwa memang dibutuhkan konsentrasi yang cukup lumayan. Kita harus fokus karena kalau enggak kita akan keteteran. Perhitungan medali kita akhirnya disetujui ya, tepuk tangan dulu buat Rian. Walaupun kita cuma 2 ya.
ingat ini nggak semuanya saya cantumkan tugas TD ya. Ini hanya beberapa yang saja, supervisi, verifikasi teknis lapangan, perlengkapan serta memastikan keselamatan semua pelaksanaan. Itu kita lihat semuanya, arah pisau nanti dari pasien semua dan sebagainya itu pun kita perhitungkan. Peserta cukup memahami peraturan lomba yang tertuang dalam THB, juga yang jadi ini bersama yaitu tidak ada insiden terkait keselamatan para pegiat dan juga para penonton yang hadir di sana. Dia tidak ada rekoset pisau atau apa yang bisa membahayakan. Harusnya gitu. Untungnya di akhir-akhir injury time Papua Tengah terus Kaltim masuk walaupun hanya satu pegiat, yang penting secara provinsi ada perwakilan provinsinya. Berikutnya penambahan kategori pertandingan. Nah ini juga perlu supaya nantinya diharapkan pesertanya bisa lebih banyak. Nah ini juga equipment control, ini ada Kang Ane, Bu An. Nah ini foto bersama pada saat selesai upacara pembukaan oleh Inspektur Upacaranya. Terima kasih Pak Dokter dan menurut jangan Pak yang ditodong tapi luar biasa ternyata beliau udah pengalaman jadi guru. Jadi walaupun sudah dibuatkan kata sambutannya tapi ya cuma dilihat doang ya, ini sendiri luar biasa. Terima kasih Dok. Jadi laporan ini sudah disampaikan ke Ketua Umum dan Pimpinan Anggi Winari maupun kepada pembina, penasehat maupun dewan pengawas dan kepada para donatur yang telah memberikan bantuannya di dalam acara ini. Jadi pertama kali rombongan dilepas oleh Ketua Pemprov Bapak Isman Harkadi dan beberapa pengurus pusat dari lapangan Lodaya. Nah, peserta ini terdiri dari sebanyak 41 orang yang merupakan gabungan penggiat dari Jawa Barat 33 orang, Banten 1 orang, dan Jawa Tengah 3 orang, serta 4 orang ofisial. Di dalam perjalanannya, rombongan terhambat selama 2 hari di Jawa Timur, persisnya di Situbondo, sehingga peserta menginap di Situbondo selama 2 hari. Baru tanggal 26 siang mereka berangkat menuju Lembar itu daerah Lombok dari Jangkar. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 20 jam perjalanan laut menuju Lembar. Nah, jadi dalam rangka perjalanan tersebut banyak peserta karena kelelahan maupun kondisi cuaca yang di laut kurang bagus, banyak hampir 8 orang mengalami kecapean ataupun sakit di dalam perjalanan. Tanggal 27 sampai di Lombok dan mereka langsung beristirahat di Hotel Nusantara. Pada tanggal 28 mereka pindah tempat ke Hotel Kartika dan Hotel Arta yang lebih representatif. Di dalam pertandingan, alhamdulillah sebanyak 6 nomor yang di pertandingan, kita atau Jawa Barat sendiri mendapatkan medali emas yang didapat oleh Saudara Dewianti, mendapatkan medali emas untuk kelas 55-75 tahun. Nomor cabang full spin putri, Saudari Victoria mendapat medali emas putri untuk kelas 55 tahun. Di Alia itu ada medalinya. Sementara Saudari Giri Ferianti dan Heri Herdiana mendapat medali perak baik putri untuk kelas 55 tahun dan putra 55-75 tahun. Yang terakhir Saudara Nining Suparyani dan Saudari Ade Mulyana mendapatkan dan terakhir Saudari Victoria juga mendapatkan perunggu untuk masing-masing kelas 55 tahun dan 55 tahun. Yang pertama, pemasukan bantuan dana dari Bapak Samsul Bahri, Pak
Sule sebesar 10 juta rupiah, dari Bapak Eri sebesar 19 juta rupiah, dari Korminas itu 20 juta yang terdiri dari 2 kali pemberian, yaitu 15 dan 5 juta. Tapi di sini kami masukkan 20 juta sekaligus karena kami mendapatkan bridging ataupun pinjaman dari Rempiknas Kota Bandung melalui Kang Atet dan Kang Budi. Dari Teddy, Kang Teddy PKS 500.000. Bantuan dari Bapak Aswan 1,5 juta. Bantuan dana dari Bapak Denny Rinaldi 10 juta. Bantuan dari Bapak Zulkifli Caniago 3 juta. Bantuan dari Bapak Denny James 10 juta. Bantuan dari Bapak Edil 3 juta. 2 juta maksud kami. Bantuan dana dari Rempiknas Jawa Barat melalui Kang Tutus di Lombok 3 juta. Bantuan dana dari Bapak Kusmana atau Kang Tutus 2 juta. Dari peserta rombongan untuk uang makan mendapatkan 18.500.000 rupiah, ditambah 5.100.000 rupiah. Tambahan dari Bapak Renaldi 4 juta rupiah, dan terakhir dari Bapak Eri Bastari sebanyak 2,5 juta. Jumlah total 111.100.000 rupiah. Dan di sini ada catatan bahwa kami pada hari kemarin Senin mendapatkan uang 1 juta dari PDAM. Jadi sebanyak 112.100.000 rupiah. Pengeluaran untuk keperluan sekretariat, baik itu fotokopi, alat-alat tulis kantor maupun pembuatan proposal dan sebagainya, sebanyak 1.885. Persiapan transportasi dan lain-lain 2.076.000 rupiah. Konsumsi rapat persiapan, konsumsi di sekretariat sebanyak 1.758.000 rupiah. Uang muka bis pakar holiday 10 juta. Uang komisi untuk pencari dana 650.000 rupiah. Pembuatan kaos peserta 60 kali 100.000 6 juta rupiah. Pembayaran tiket pesawat atas nama Bapak Kusmana, Ibu Anan dan Bapak Budi 5.992.000. Pembayaran tiket atas nama Ibu Lili 2,5 juta. Pembayaran tiket atas nama Ibu Anan 1.407.000 rupiah. Pembelian obat-obatan P3K untuk perjalanan sebanyak 691.602 rupiah. Pelunasan bis holiday pakar 25 juta rupiah. Pembelian etol 2.100.000 rupiah. Penginapan di Situ Bondo 4.675 rupiah. Penginapan di Lombok Nusantara 5.600.000 rupiah. Penginapan Hotel Arta Lombok 4 juta rupiah. Penginapan Hotel Kartika Lombok 1.040.000 rupiah. Biaya feri Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar 5.700.000 rupiah. Feri Lembar, Pelabuhan Padang Baik Bali 3.800.000 rupiah. Feri Gilimanuk Bali Ketapang 1.200.000 rupiah. Untuk keperluan makan peserta dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 sebesar 21.274.000 rupiah. Pengeluaran di Situ Bondo Jawa Timur sebanyak 274.000. Penambahan solar untuk bis karena itu di luar tanggungan mereka 1.400.000. Tip supir dan kenek 1.700.000. Jendela mata untuk ketua dan wakil ketua Kormil 300.000 rupiah. Sementara uang 100.000 rupiah kemarin dipakai pemberian karangan bunga atas almarhum Kang Gustian sebanyak 500.000. Penggantian untuk uang operasional sebanyak 200.000. Biaya operasional penagihan 100.000 dan penggantian biaya di perjalanan saudara bendahara 200.000.
sehingga sisa memang masih ada 127.398. Demikian laporan perjalanan daripada ke Lombok kemarin. Jadi terima kasih Kang Andi Olan, Kang Dinda. Selanjutnya dari pengawas atau Kang Betul. Tanya. Kamu dong selaku pengawas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang tadi kalau nggak salah ini sudah dijelaskan sama Pak Dolan, sama Kang Dida, semua apa yang namanya tanya ke kolonyet ya. Jadi tadi yang ambil aja langsung saya ini apa judulnya masalah subhat. Jadi kita tumbuh di sini bukan karena ADART kan. Kalau ngomong itu mah masalah ngomong itu mah real. Ya, karena kita di sini perlu di anu kompak kan. Kenapa saya di sini langsung misalnya waktu ke NTB rapat di G12 di Jalan Gajah itu kita langsung setuju pergantian. Itu kan kalau bilang ADRT mah kita nggak bisa langsung begitu sekum diganti bukan tidak ya berganti. Tapi kalau kita tidak begitu itu tidak akan jalan. Jadi ini masalah inisiatif saya, tapi kita kembalikan lagi ke yang sejalurnya. Nah makanya dari semenjak pertemuan ini mari kita benahi mana pusat, mana Jawa Barat, mana Kota Bandung, mana kabupaten. Jadi kumpuh gitu kepengurusan deh. Alhamdulillah ternyata datang ke sana kita udah ikut pertandingan, ya alhamdulillah. Lamun kategori saya mah sehat, sukses. Itu harus ketua harian dan memang itu penunjukan kandidat Sekum ini terus Dewan Pengawas. Saya tidak tahu kalau Rudi Ulun mah ini saksinya karena dari dulu kan almarhum bilang saya ini Dewan Pengawas kan gitu. Nanti saya ngomong. Nanti aja. Dan gitu, jadi saya sangat berterima kasih. Tadi sudah jelas Kang Andi Olan, terus Kang Dida juga sudah Selanjutnya akan ada juga masukan dan apa mungkin nanti arahan atau apa dari pendiri kepada Kang Terjulut, maka dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Kang Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan, Kang Andi Olan. Siap dong berbicara. Siap kalau dong. Tapi bagaimanapun juga saya sebagai pendiri, salah seorang pendiri karena yang lainnya pendiri juga gitu. Karena saya perannya di situ ya saya di situ. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Adi secara pusat Lemdiknas. Saya di sana berdiri sebagai pengamat lah barangkali itu berjalan sangat lancar. Karena waktu eksibisi di Kabupaten Bandung, saya juga mengamati di sana terus terang saja di Lombok itu kemarin berjalan sangat baik dan lancar. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf di sana juga saya tidak bisa mendampingi terus menerus karena saya waktu itu juga mungkin ada kegiatan ke gubernur, kemudian ke teman yang mudah-mudahan yang ada penggiat pisau juga di Lombok bisa diinikan juga. Dan memang harapan ke depan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan juga lewat bahwa kita ada pembenahan lah barangkali karena ini merupakan suatu pengalaman lah, pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua dan harapan saya sih kita sama-sama berpikiran positif bahwa semua untuk meningkatkan dan saya jadi pengurus atau tidak jadi pengurus saya akan selalu kontribusi kepada
Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dokter Dulun. Kita semua udah dengar tadi bahwa sebagai pendiri dan yang di ujung tadi saya akan tetap berkontribusi. Nah, Kang Dulun udah tampil, udah pasti komitmennya dipegang. Hanya orang-orang yang nggak punya nilai yang tidak memegang komitmen. Ya. Itu yang harus dipegang teguh selaku insan olahraga. Ya. Olahraga itu satu sportif, dua jujur, tiga fairness. Ya. Apa yang kita omongkan harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Kata leluhur Chinese mah, sekali kita bicara 1000 kuda pun nggak bisa naik lagi omongan kita. Iya. Itu yang paling penting. Dari Kang Rodi Ulu, terima kasih sudah. Sekarang juga ini karena suasananya cukup lengkap kan. Lebar kalau Kang Adang nggak bicara. Iya. Sudah. Mana Adang? Mungkin kalau sebagai pengawas sudah lengkap disampaikan oleh kalau untuk ke sana kebetulan juga saya tidak ikut, cuma saya mengomentari bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sangat luar biasa. Terima kasih dan termasuk pada akhirnya ada nah mungkin kalau untuk yang lain mungkin untuk karena saya lebih banyak berkecimpung di dalam kepengurusan akte dan pendaftaran lahu dan lain-lain yang memang apa yang disampaikan oleh Pak Denny ya, itu Pak campur masih ini. Tapi sebenarnya di dalam pendaftaran di AHU atau lembaga negara kepengurusan baik untuk pusat ya, untuk Jabar tuh sudah tercatat semua, sudah ada orang-orangnya. Cuman sayang tidak diantara yang tercatat itu tidak semuanya bisa aktif. Ya saya kira itu aja yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apa namanya? Munas tahun depan ya. Dan tadi kata Kang Rodi Ulil juga harus beres kita semua ya Kang ya. Jadi nanti pengurus pusat pun harus udah mulai siap-siap memperbaiki atau mengamati ADART mana yang harus diperbaiki lagi juga Kang ya. Dan kita harus masuk ke situ. Jadi ada itu sebagai Al-Quran anak kalau kita yang pakai gitu ya, nggak boleh lepas dari situ. Nah, setelah dari PP dari pengurus besar, nanti ada Jawa Barat. Nah Jawa Barat karena Kang Ijun belum hadir, mungkin saya bicara ke Kang Dadus bisa ya? Ya, ke Kang Dadus nanti Jawa Barat segera dibentuk. Demikian juga Pengcam ya, kota dan lain sebagainya. Ya. Jadi kedepannya untuk pengurus Jawa Barat silakan dibikin struktur organisasinya dan harus yang benar-benar mau dia. Kalau enggak kasihan nanti. Jangan merangkap. Ya, jangan merangkap ya. Karena Jawa Barat kota-kota nanti demikian juga kota Bandung Kang Atet ya. Kang Atet susun lagi ketuanya siapa, Kabupaten Bandung, KBP juga seperti itu. Ya, mungkin itu tidak perlu didiskusikan karena itu jadi prerogatif ketua masing-masing. Silakan membuat personalianya. Nah, ada satu hal penting, mungkin sekarang porsinya Jawa Barat dulu, bahwa kita akan kedatangan pengurus dan penggiat dari Jawa Tengah dan Jogja. Nah, nanti untuk wali kota ke depan, saya sudah bicara juga dengan Kang Budi Kamida. Kalau toh memang akan dilaksanakan, karena saya nggak mau Kang wali kota KAP yang kemarin itu udah cukup sukses lah ya. Jadi saya ingin kepastian juga bahwa ini wali kota KAP itu bukan persiapan untuk menuju Kornas, tapi event nasional juga. Jadi ya memang sudah didukung oleh teman-teman, oleh senior-senior Delentikers juga. Berarti ini adalah satu event yang ada di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh tingkat kota, tapi memang didukung oleh seluruh jajaran baik Delentikers maupun Jawa Barat. Insya Allah untuk Kabupaten Bandung memang ada rencana saya di tahun ini untuk melaksanakan Bupati Cup. Itu sudah pernah dapat ya tim saya, karena bertepatan dengan Kornas, makanya dulu. Jadi minggu depan ya. Nah ini saya juga mau koordinasi dengan Kota Bandung. Agenda wali kota Cup itu kapan, jadi supaya jangan sampai kita berbenturan gitu. Jadi jangan juga sampai waktunya terlalu mepet. Itu minimal Bupati KP adalah
Oke. Ya, cocok Kang, karena udah siap ya. Ya, insya Allah. Jadi pertama saya pembenahan struktural dulu dari Lempiknas Kabupaten Bandung. Struktural saya mau pembenahan. Yang keduanya sekalian setelah pembenahan juga merapatkan untuk persiapan Bupati Kap. Tapi karena memang saya juga aktif di Pencap lain di IMI, saya sebagai manajer tim balap untuk BK di Oktober. Kemungkinan saya di November. Nah, jadi saya juga memegang balap motor di IMI Kabupaten Bandung untuk mempersiapkan enggak BK untuk off-road, lomba kualifikasi untuk off-road bulan Oktober. Nah, Novembernya insya Allah kalau tidak ini tidak berbenturan saya November melaksanakannya. Oke. Ya seperti itu mungkin dari Kabupaten Bandung dan ini juga atas dukungan pesertanya di nah ini peserta usulan dari Kang Budong saya sangat welcome. Jadi artinya saya akan open di sini supaya apa? Supaya persaingan atau kreativitas serta aktivitas prestasi wilayah Kabupaten Bandung khususnya dan umumnya semua itu bisa terbuka, gitu kan, terbuka sehingga banyak manfaat untuk menambah ilmu di situ. Jadi jangan sampai hanya lingkup di wilayah Kabupaten Bandung atau wilayah provinsi Jawa Barat saja. Jadi dengan adanya secara nasional terbuka, maka itu tadi untuk menambah wawasan dan juga ilmu serta mentalitas utamanya adalah pelajaran. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tepuk tangan buat jadi buat Teh Dewi sama Ria ini lawannya nanti bisa dari Papua bisa hadir ya karena terbuka open kan. Padahal kalau sudah open Lempiknas pusat harus informasi ke semuanya gitu. Jadi dari Pencap kita rekomendasi dari Jawa Barat ya. Jawa Barat nanti info saja tidak resmi ke pusat. Nah pusat info ke semuanya karena ini terbuka kan gitu ya. Mungkin pelempar-pelempar Gunung Kidul juga yang menang EKM bisa ikut kan gitu. Kalau kita lihat ini ada spanduk nih, rapat konsolidasi Lempiknas, evaluasi Kornas 2005 dan reorganisasi Lempiknas. Kalau evaluasi tadi kita sudah selesai, tidak ada masalah, tinggal reorganisasi Lempiknas. Kalau bicara organisasi tentu berbicara orang yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi kalau bicara itu tentu tadi saya mendengar dari beliau ini, apakah 2 tahun 3 tahun yang akan datang masih ada 7 atau 8 provinsi lagi atau tidak? Itu pertanyaan besar nih. Kalau cuma 3 provinsi apakah kita masih bisa ikut KORMI nggak? Ini kan pertanyaan nih. Nah untuk itu kita perkuatlah ini yang namanya PB-nya, pengurus besar. Pengurus besar ini perlu diorganisasi. Kenapa? Karena di sana akan membentuk nanti sosialisasi dari masing-masing provinsi. Jadi bagaimanapun juga kita bicara Lempiknas, kalau provinsi cuma 3-4 percuma juga. Harus bagaimana? Ya tentu harus menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Artinya ketika nanti bicara masalah organisasi ini, tentu kita juga harus menyebarkan seluruh Indonesia. Itu aja tambahan barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Rustam. Untuk diselenggarakan nomor junior itu semacam workshop atau pelatihan ke guru-guru olahraga SMA. Kemudian nanti di SMA ada field nanti akan tumbuh kembang lebih bagus lagi antar sekolah kejuaraan so akan muncul unit-unit yang baru gitu, tidak didominasi oleh Bimo. Siapa tahu ada anak SMA yang berbakat. Itu aja tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai juri juga yang Mbak Sidi ya. Jadi memang betul, memang programnya juga demikian. Nah sementara ini karena pertama kali Lempiknas berdiri, kita ngambil juri-juri yang kita anggap itu sudah memahami, walaupun belum certified di Lempiknas. Seperti saya, Adi Olang, dan lain-lain, kami juga juri bersertified untuk nembak nasional sampai di Asia. Nah itu yang ditetapkan di Lempiknas. Tetapi tidak serta-merta itu berlaku kan, karena kita juga harus punya kewibawaan bahwa kita sendiri Lempiknas dan meng-approve atau meng-sign sertifikat untuk juri. Jadi don't worry, be happy. Juri-juri kemarin sudah bisa dipertanggungjawabkan walaupun belum certified. Nah, terus ini nyambung aja Pak. Ini kedatangan Jawa Tengah sama Jogja itu
mau dibikin lolosnya segala macam, ya mereka berangkat Kamis sore, datang ke sini siang, Jumat siang. Yang pertama sekali akan kita bawa dulu, karena kita juga punya agenda, kita mau ada mubes ya, musyawarah besar mengenai BIMS. Itu waktu sebelum sore mau kita melaksanakan mubes. Atau mubes itu adalah pemilihan ketua lagi, ketua BIMS. BIMS mah di luar Lepiknas ya? Di luar Lepiknas, pendukung Lepiknas. Kan? Jadi artinya ini kaitan dengan rondonya gitu ya. Itu nanti akan ada serah terima, saya sebagai ketua BIMS akan menyerahkan kepada ketua selanjutnya. Karena jajaran ini semua tuh pengurus BIMS. Jadi mungkin BIMS mungkin Jateng sama Jogja itu sore Jumat sampai dengan Sabtu sore. Ya, itu hari Sabtunya kita coaching klinik. Sudah clear dengan Mas Bimo segala macam. Nah, selanjutnya juga ini ya, udah mantap sekali laporan ini ya, karena saya tulis saja. Bagus sekali, cuman mungkin dalam judul ini, kopnya ini mungkin Jawa Barat Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, biar cepat. Tadinya juga saya agak bingung. Wah, ini tidak amat loh diberi laporan. Cuman dari presiden menang. Ada saya, jalan. Benar, saya nggak perlu dapat saya kan. Tadinya mah bingung. Nah, itu benar gue kayaknya. Saya kan ketua satu. Ternyata memang saya lihat, oh iya, nggak perlu saya dapat. Saya kan orang pusat, bukan orang Jawa Barat. Oke, clear itu. Ada saran saya untuk ucapan terima kasih pada ini pihak-pihak yang sudah mendukung pelaksanaan Kornas. Itu saya kira perlu disampaikan juga laporan dan ucapan terima kasih. Terima kasih itu hanya jangan sampai terima kasih by WA atau hanya omongan. Bagaimana misalnya sampai Pak Andi Ulang kita bikin vandal yang keren lah. Sertifikat. Jangan sertifikat lah. Kalau sertifikat tuh mungkin di kantornya udah banyak. Bikin vandal Pak, yang bagus. Karena kalau ada masalah keuangan bilang saya, nanti saya bilang orang lain kan. Saya kira wajar lah mereka dukungannya luar biasa. Saya kira wajar lah mereka dapat vandal lah, bikin vandal yang keren, ada usulnya gitu loh. Ini hanya saran saja, kalau uangnya masih ada, kalau nggak ada ya itu tadi. Bilang ke saya, nanti saya bilang lagi ke orang lain. Kalau belum beringat. Nah, seperti yang Kang Rustam tadi, sumber dari awal yang Lepiknas itu BBC. Sumbernya itu berkembang di provinsi itu. Dari BBC. Ya si Anu tukang tusuk bala tukang ngebata di provinsi itu ya. BBC, Menwa, dan BIMS. Terakhir PKS. Contohnya di Lombok ya, di Jogja itu konco-koncone Mas kasino kabeh koncomu ya itu loh. Jadi itu kan, jadi ini berkembang terus, jadi malah saya juga di sini pengen, nah ini salah satunya seperti Kang Denny balanya di mana, siapa tahu ada teman di sana dan sebagainya, bisa diajak lagi provinsi yang belum terbentuk, ya itu tadi biar menambah pada waktu Kornas jumlah provinsi. Kalau sementara Cina baru melempar pegang saja kan, kita bisa menyiapkan baik online aja dulu kan, full spin aja ya, yang mudah ya. Itulah kan. Jadi tugas kita semua, siapa tahu ada saudara atau siapapun di provinsi lain yang belum ada Lepiknas, diajakkan di kita, ya kan? Oke, selanjutnya kan sudah.